salah satu resiko dari breast augmentasi adalah cedera saraf tepi. Apakah tingkat sensitif payudara akan tetap normal setelah melakukan breast augmentation? Biasanya sih untuk fat transfer itu untuk bentuk baik gitu. Cuma Hai teman-teman Behind Beauty, balik lagi bareng aku Nafila. Di Behind Beauty kali ini kita akan ngebahas tentang all about breast surgery. Kita akan bahas breast augmentation, breast reduction, tapi kita akan bahasnya nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di Quora. Yang pasti aku nggak sendiri, di samping aku udah ada Dr. Natania Pudya. Hai dok. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Dr. Natania ini adalah dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastetik Klinik Alam Sutra ya dok ya. Apa kabar Dr. Natania? baik, alhamdulillah. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah aku juga baik. Dok, dokter abis ini ada operasi dok katanya dok ya? Abis ini operasi apa dok? Operasi breast surgery juga. Wah, kebetulan banget ya. Kali ini kita mau bahas breast surgery juga. Terus abis ini Dr. Natania akan operasi breast surgery juga. Operasi apa dok? Breast yang implan atau? Breast augmentasi kita bilangnya dengan implan ya. Dok, jadi ya tadi kayak aku sebutin tadi, kita tuh akan bahas jawab pertanyaan teman-teman dari Quora gitu. Nah dok, sebenarnya kan kayak yang kita tahu nih banyak banget orang-orang yang mau breast augmentation gitu. Tapi sebenarnya banyak gak sih dok yang datang bilang ke dokter Natania aku mau breast augmentation gitu? Banyak gak sih dok? Banyak sih. Banyak. Dari golongan yang tua sampai muda itu saya rasa breast augmentation itu selalu jadi salah satu bread and butternya bedah plastik estetik ya gitu. Karena memang persoalan payudara itu, ukuran payudara tuh menjadi main concern banyak wanita ya di Favoritnya ya berarti ya dok, banyak banget nih. Dok, kita langsung jawab satu pertanyaan pertama ya dok ya. Ini yang pertama, dia tanya, lebih baik menggunakan salin atau silikon dalam prosedur breast augmentation? Mungkin sebelum itu kita bahas ininya dulu kali dok, salin itu apa, silikon itu apa? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih. Jadi sebenarnya salin sama silikon itu adalah salah satu yang mengisi di dalam dari implan. Jadi luarnya implan itu semuanya terbentuknya atau terbuatnya itu dari silikon. Cuma yang mengisi di dalamnya itu ada yang berbeda-beda tuh. Ada yang diisi dengan salin atau normosalin ya, itu namanya air steril nama lainnya. Terus yang kedua itu dengan silikon gel gitu. Nah ini sih sebenarnya salah satu teknologi breast implant ya, udah dari tahun 60-an tuh udah ada. Memang yang awalnya pertama ada itu adalah silikon yang isinya silikon gel. Terus dengan adanya perbaharuan gitu bergenerasi, nah sampai jadi silikon gel yang sekarang, silikon gel implant. Nah habis itu baru beberapa tahun kemudian itu ada teknologi yang salin implant gitu. Dua-duanya tuh punya keuntungan sama kerugian sendiri-sendiri gitu. Nah kalau yang kita bicara yang silikon gel implant dulu ya. Silikon gel implant itu dia bagusnya itu banyak ukurannya, banyak bentuknya. Ada yang bentuk anatomik, ada yang high medium profile gitu. Terus juga ada juga untuk distribusinya atau membentuk payudaranya itu sudah ada cetakan dari manufacturernya, sudah ada dari pabriknya gitu. Apakah mau yang mengisi upper pole atau lower pole yang supaya bikin, biasanya kalau orang-orang Indonesia ya terutama itu inginnya yang terbentuk cleavage, jadi mengisi yang bagian upper pole. Nah keuntungannya untuk yang silicone gel implant ini, dia bisa dengan mudah membentuk cleavage itu. Kalau pocket kita betul ya, untuk memasukkan satu implan itu kan harus bikin kantungnya. Nah, kalau kantungnya betul, maka bentuk dari implan itu akan tercipta gitu, apakah di bawah otot atau di atas otot, atau dua-duanya, yang dua-duanya bisa ada sayatannya gitu. Nah kalau kerugiannya itu untuk silikon gel implan ini, kalau dia pecah itu nggak gampang ketahuan.
karena dia bentuknya kan sudah diciptakan stabil ya gitu. Jadi nggak langsung kempes gitu. Jadi agak susah untuk mengetahui apakah ini ada rupture atau tidak gitu pada saat setelah pemasangan implan gitu. Biasanya sih kalau dokter bedahnya memasang implan itu dicek dulu tuh sebelum dimasukkan ke dalam kantungnya apakah ada rupture atau tidak, permukaannya bagaimana gitu. Kemudian ada chipnya. Jadi oh iya, aku juga sempat lihat ada kayak chipnya semua gitu. itu terregistrasi di pabriknya gitu. Ini dua-duanya baik yang salin ataupun yang silikon gel ini sama-sama safe, udah di approve sama FDA. Nah, kalau yang salin itu dia keuntungannya bisa insisinya tuh kecil karena tadinya dia kan kempes, kemudian diisi pada saat pengerjaan memasukkan di dalam kantung itu gitu. Nah, jadi memang untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dari dokter bedahnya mau mengisi berapa, walaupun sih sebenarnya sudah ada ukuran-ukuran juga ya. Misalnya pada sebagian kasus yang asimetri, kalau dengan salin itu jadi bisa mengimbangi itu satu sama lain karena kan cetakannya itu disesuaikan sama dokter bedahnya. Itu. Cuma kerugiannya dia kalau misalnya pecah itu langsung Menyebar gitu ya dok ya? terlihat sekali gitu, terlihat. langsung kempes gitu. Cuma ini sebenarnya kerugian dan juga keuntungan sih karena gampang untuk teridentifikasi pada saat pecah, jadi pasien itu bisa langsung ditindak cepat ya, langsung datang gitu. Nah, cuma kalau misalnya salin itu juga pas proses pengisiannya dokternya sendiri harus pas, jadi nggak boleh underfilling atau overfilling, karena kalau overfilling kan tadi bisa pecah. Kalau underfilling itu nantinya bentuk payudaranya tuh jadi nggak sesuai sama yang diinginkan pasien gitu. Jadi memang harus dengan dokter bedah yang betul-betul dia biasa menggunakan yang salin itu ya dok ya? Iya gitu. Dan juga kalau misalnya kurang, biasanya suka ada kurang isi ya, suka ada kerut-kerut yang nampak nanti dari luarnya. Jadi rata-rata pasien tuh kalau yang di Indonesia sih jarang ya kita pakai salin, tapi kalau di luar negeri itu rata-rata tuh mengeluh bentuknya itu yang lebih mendekati payudara seperti alami itu adalah yang silikon gel implant, dan juga perabaannya itu lebih mendekati natural tuh yang silikon gel implant. Sebenarnya jadi nggak ada yang lebih superior ya gitu, jadi tergantung dari preference dokternya sendiri sih. Kalau saya lebih prefer silikon gel implant. Tapi kalau untuk di prostetik klinik sendiri nih dok, makanya apa dok? Silikon gel implant. Silikon gel implant. Kan kalau silikon gel implant tuh kalau waktu itu kita pernah ada video, jadi kayak kita robekin implannya, dikeluarin itu, jadinya dia akan kembali lagi gitu ya dok ya? Karena kan dia berbentuk gel ya, makanya dibilang FDA itu aman, karena dia nggak akan disperse atau nyebar kemana-mana gitu, dan sudah memang terbukti bahwa bahannya itu stabil gitu, jadi nggak menimbulkan reaksi jaringan ya. Dan selain itu biasanya setiap kali kita operasi payudara ya, terutama breast implant, ada mekanisme natural badan yang membentuk kapsul. Jadi nanti tuh silikon gel itu enggak semerta-merta langsung bisa keluar, tapi dia akan berada di dalam kantung kapsul yang tipis itu, yang memang dibentuk dari badan kita. Badan kita sendiri ya dok, kan otomatis ada barang asing gitu ya dok? Semua yang dimasukkan dalam kantung ya, kantung payudara itu akan membentuk satu kapsul, itu memang alaminya kita gitu, alami dari badan kita ini. Jadinya aman nih ya dok ya? Sebenarnya aman. Oke, selanjutnya nih dok, ada yang tanya, mengapa saya tidak bisa merasakan payudara saya setelah melakukan breast augmentation? Katanya gitu dok, apa emang kalau abis breast augmentation tuh jadi nggak bisa merasakan nih dok? Sebenarnya kalau dokter yang baik sebelum prosedur breast augmentation itu pasti menjelaskan dulu keuntungan, kerugian, resiko. Nah, memang salah satu resiko dari breast augmentasi ini adalah
mengenai saraf-saraf tepi gitu. Sejauh ini sih saya tidak melihat ada pasien yang sifatnya permanen, cedera permanen saraf tepi ya gitu. Rata-rata mereka regain atau kembali lagi sensasinya biasanya dalam waktu 6 bulan 1 tahun gitu. Itu berarti emang awal-awalnya pasti akan terjadi kayak gitu dok? Apa ada juga yang enggak sih masih bisa ngerasain gitu? Tergantung tiap kasusnya ya gitu, tergantung tiap kasus. Terus kemudian bagaimana cara peletakannya gitu ya, itu memang salah satu resiko dari breast augmentasi adalah cedera saraf tepi gitu. Tapi biasanya di kebanyakan kasus dia akan kembali lagi gitu, sensasinya itu akan kembali lagi, cuma tidak langsung, biasanya sedikit-sedikit gitu. Berarti ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pasien yang mau melakukan breast augmentation menggunakan implan ya dok ya. Selanjutnya nih dok, mengapa breast implant lebih diminati dan lebih populer daripada menggunakan fat transfer, sorry. Nah ini dok, tapi emang bener lebih populer breast implant dok daripada fat transfer? Sebetulnya sih kalau sekarang itu sudah semakin banyak ya orang-orang yang familiar dengan fat transfer. Jadi mereka banyak bertanya tentang prosedur fat transfer dan kasusnya cukup banyak juga untuk fat transfer. Mungkin saya jelaskan keuntungan kerugiannya ya kalau breast implant dan fat transfer. Kalau breast implant sendiri kan menggunakan implan ya atau benda asing. Jadi diharapkan dia lebih stabil, kemudian by the time itu bentuknya itu ya akan tetap stay seperti itu. Cuma yang mau saya tekankan, payudara wanita itu kan sebetulnya ada proses aging ya gitu. Nah itu yang nggak bisa dihindari walaupun dengan proses breast augmentasi. Jadi agingnya tetap berjalan. Cuma kalau dari implannya sendiri dia by the time nggak berubah gitu, kecuali pecah ya. Nah kalau fat transfer itu kan pada intinya kita memindahkan lemak dari satu jaringan atau satu daerah ke payudara gitu. Nah fat transfer ini dia harus dapat nutrisi yang cukup pada saat kita tanam itu. Nah nutrisi ini datangnya dari mana? Dari faktor pasiennya sendiri gitu. Nah jadi kalau memang pasiennya itu sehat, baik, kemudian yang kita masukkan juga sesuai dengan proporsi dari bentuk payudaranya dia ya gitu, maksudnya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Nah biasanya sih untuk fat transfer itu untuk bentuk baik gitu. Cuma karena dia adalah benda natural ya dari kita ya, salah satu yang natural dari kita, maka dia akan mengikuti kondisi badan kita, bisa saja menyusut. Biasanya penyusutannya itu 20-30%. Makanya kalau fat transfer biasanya agak dilebihkan tuh. Karena nanti akan berkurang ya dok ya. Gitu. Itu biasanya berkurangnya dalam waktu berapa lama dok? Sebetulnya mengikuti kondisi badan pasiennya. Jadi kalau pasiennya kurus maka dia akan menyusut gitu. Tapi kalau pasiennya dia tambah berat badannya, dia juga akan mengikuti proporsi pasiennya. Gitu. Jadi kayak seakan-akan emang ya bentuk payudaranya kayak gitu ya, karena dari diri sendiri gitu. Dan sebetulnya kalau untuk baik fat transfer maupun breast implant tuh harus dilihat goalsnya mau apa nih gitu. Kalau fat transfer itu untuk langsung mengisi dalam volume banyak tuh sebetulnya kurang pas gitu. Biasanya perlu prosedur fat transfer tuh berkali-kali baru bisa dapet yang volumenya sesuai yang diinginkan ya, gitu ya dok. Beda sama breast implant gitu. Nah biasanya saya sarankan juga kalau fat transfer itu untuk mengisi bentuk atau cleavage pasien yang dirasa kurang disukai gitu. Itu baik untuk fat transfer. Cuma kalau memang pasien ingin dapat yang betul-betul volume dan juga bentuknya yang langsung maunya instan gitu ya dok ya, saya akan menyarankan breast implant sih. Jadi itu dia mungkin kenapa banyak yang mau implan, karena mau yang hasilnya instan gitu. Sedangkan kalau fat transfer mungkin sekali cukup, kalau mau yang nggak terlalu besar volumenya ya dok ya. Oke, selanjutnya ada yang nanya juga nih dok, apakah boleh melakukan breast reduction pada salah satu payudara karena bentuk payudara tidak simetris? Jadi breast reductionnya cuma sebelah doang gitu ya dok, itu boleh kayak gitu dok?
Sebetulnya sih kalau boleh ya boleh-boleh saja ya, tergantung dari bedahnya gitu ya, ahli bedah plastiknya gitu. Cuma nanti concernnya lebih ke scarnya. Jadi ada scar, satunya nggak ada gitu. Dan memang sebetulnya payudara itu nggak ada yang simetris. Jadi bukan twins ya, just sister gitu kalau kita bilang bahasanya. Kalau untuk breast reduction biasanya walaupun asimetri gitu, itu pasti kita akan nilai dari segi bentuk dan volumenya itu di dua sisi gitu. Jadi walaupun mungkin nanti dari awalnya itu volumenya itu berbeda, biasanya dengan dua sisi itu pembedahan itu bisa menyamakan gitu dibandingkan hanya satu sisi aja. Karena itu tadi nanti setelah sembuh pasiennya jadi ada satu scar yang vertikal ke bawah gitu ya, atau scar di periareolar, satu lagi nggak ada gitu. Tapi ini berarti emang jarang banget dok pasien yang mau breast reduction sebelah doang gitu ya dok? Biasanya tapi ada dok? Ada kasus-kasus tertentu, misalnya mastektomi di satu sisi gitu, atau yang pasca breast cancer ya gitu, yang harus dibuang satu payudaranya, maka yang sebelah dia akan susah mengikuti apabila kita misalnya mau pasang dengan bedah mikro, atau yang pasca breast cancer yang hanya ukuran tumornya kecil ya, mau diperbaiki dengan breast implant. Nah, jadi bentuk implant sama bentuk yang payudara normal itu kan akan berbeda gitu. Nah, itu kadang-kadang perlu ada breast reduction juga, atau hanya dikurangi kulitnya saja juga bisa, nggak usah dikurangin kelenjar susu dan lemaknya gitu. Jadi sebenarnya emang disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya ya dok. Itu dia mengapa pentingnya konsultasi dengan dokter ya dok ya, sebelum melakukan breast surgery. Selanjutnya nih dok, apakah tingkat sensitif payudara akan tetap normal setelah melakukan breast augmentation? Nah, ini tadi yang saya sebenarnya mirip-mirip kayak tadi ya dok ya pertanyaannya. Setiap pembedahan itu pasti ada resiko sih gitu. Nah, salah satu resikonya adalah mengenai saraf perifer gitu. Yang tadi ya dok. Nah, jadi memang pada saat membuat kantung implan itu ya mau nggak mau akan ada yang mengikuti dari jalannya saraf tersebut gitu. Jadi resiko itu masih tetap ada. Sampai saat ini sih saya belum menemukan ada yang cedera yang permanen gitu. Rata-rata semuanya temporer, artinya mesti dilihat tuh dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, biasanya sih kembali lagi gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya dok, itu tuh kasusnya minim banget gitu ya dok ya? Iya, kecuali kalau berbeda dengan breast reduction. Kalau breast reduction itu kan ada yang betul-betul dikurangi gitu. Nah, itu memang ada di beberapa jurnal itu sampai sensibilitasnya itu berkurang ada gitu. Berarti tapi itu kasusnya jarang banget ya dok ya? Jadi nggak perlu khawatir. Selanjutnya nih dok, apakah normal jika salah satu payudara terasa seperti terbakar setelah melakukan breast augmentation? Gimana dok? Jadi yang terjadi pada saat setelah operasi breast augmentation itu kan kondisi jaringan payudaranya masih bengkak ya, masih bengkak. Nah, biasanya tuh pasien akan terasanya itu keras atau kencang di bagian payudaranya. Nah, nanti lama-lama dia akan ada rasa-rasa seperti kesemutan atau sedikit nyeri, atau ada juga yang ke arah itu tadi yang terbakar gitu ya. Nah, itu biasanya salah satu mekanisme saraf untuk regain atau kembali lagi ke yang semula gitu ya, atau kembali lagi menuju perbaikan gitu. Nah, ini macam-macam nih gitu. Ada yang seperti sensasi terbakar, ada yang seperti kesemutan gitu. Tapi biasanya sih sampai 3 bulan itu sudah ke arah yang baik sih kalau untuk saraf ya gitu, atau sensibilitas. Berarti itu normal ya dok kayak gitu? Sebetulnya normal sih, tiap orang masing-masing berbeda-beda. Makanya setelah breast augmentation kita juga akan ada kontrol ya dok ya. Jadi nanti saat kontrol kita bisa tanya evaluasi, ini itu kenapa gitu ya dok. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih karena akan dikontrol setelah melakukan surgery-nya ya dok ya. Ada lagi nih dok yang nanya, bisa atau tidak melakukan breast implant setelah bertahun-tahun telah melakukan breast reduction atau breast lift? Jadi dia sebelumnya breast reduction,
breast lift tapi setelah itu mau breast implant, udah dikecilin sekarang maunya digedein gitu dok, bisa nggak dokter? Bisa aja sih sebetulnya ya. Karena kan tiap orang itu kebutuhan atau yang idenya dia good shape of breast itu kan berbeda-beda ya gitu. Dan juga seperti yang tadi saya bilang, breast itu ada fase aging. Nah, jadi memang setelah menyusui itu sudah tidak terpungkiri tuh nanti bentuk breastnya akan berubah, tidak sama seperti waktu muda lagi ya gitu. Nah, kemudian juga breast lift atau breast reduction itu kan tadinya yang sudah turun gitu ya, kita bilangnya mau dikembalikan ke posisi yang baik gitu ya, yang menyerupai anatomisnya gitu. Nah, pada saat nanti dilakukan breast implant setelah itu, maka akan ada resiko dia akan turun lagi gitu. Jadi pada saat pemasangan breast implant yang setelah breast lift atau breast reduction, itu pemilihan volumenya harus betul-betul diperhatikan gitu. Jangan sampai itu justru malah membuat yang hasilnya tadinya sudah baik ya, breast lift atau breast reductionnya itu jadi turun kembali gitu. Ada juga yang langsung, misalnya breast augmentation itu dengan breast lift lalu dipasang implan. Kalau memang dia ingin proyeksinya tuh yang betul-betul proyeksi yang ideal, baik gitu ya. Gitu. Jadi digabung antara breast lift dan breast implant gitu dok? Bisa. Oke, selanjutnya nih dok, kapan seseorang harus mengganti silikonnya pada breast implant? Berarti silikon implant itu emang harus diganti ya dok ya? Sebetulnya salin implant dan silikon implant itu, silikon gel implant itu ada fase atau masa usianya. Kalau dari pabriknya ya itu sekitar 10-20 tahun. Tapi kalau dia tidak menimbulkan keluhan, sebetulnya tidak harus diganti. Nah, yang terjadi adalah kalau perempuan kan ada fase tadi, fase aging menyusui juga ya dok ya? Nah, menyusui itu dia akan mengubah bentuk payudara, walaupun sebenarnya implannya tidak berubah, tapi mau tidak mau jaringan payudaranya itu akan berubah. Nah, makanya banyak yang setelah dilakukan breast implant tuh beberapa tahun kemudian itu ada request untuk diganti gitu. Tapi sih sebenarnya kalau tidak menimbulkan keluhan, jarang dokternya untuk mengganti gitu. Berarti dilihat ada keluhan atau enggaknya gitu, tapi baiknya 20 tahun diganti gitu dok? Kalau dari pabriknya dibilangnya usianya itu 10-20 tahun untuk breast implant. Sebelumnya aku juga pernah dok lihat ada video, jadi implan setelah 30 tahun tuh kayak di kapsul gitu ya dok, itu ya dia yang disebut kapsul yang akan melindungi implan itu ya dok? Nah, jadi normalnya memang badan kita itu membentuk kapsul, tapi pada sebagian orang itu proses membentuk kapsulnya itu berlebihan, bisa jadi berlebihan gitu. Nah, pada saat berlebihan itu dia akan menimbulkan keluhan atau gejala dari yang tadinya hanya teraba nih kok keras-keras ya gitu, sampai nanti akan menimbulkan keluhan nyeri. Nah, pada saat sudah menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu ya buat pasien, maka dokternya akan menyarankan biasanya untuk mengganti implannya. Oh, gitu. Itu dia makanya yang menyebabkan jadi kayak ada rasa sakit mungkin ya dok ya, jadinya karena diganti. Karena pembentukan kapsulnya itu berlebihan. Gitu. Oke. Tapi dok, waktu itu di video itu sebenarnya implannya udah 30 tahun tapi masih bagus gitu dok ya, jadi nggak perlu khawatir walaupun udah 30 tahun pun implannya masih bagus gitu loh. Oke, selanjutnya nih dok, apa keuntungan dan kelebihan dari breast augmentation dengan fat transfer? Breast augmentation dengan fat transfer. Keuntungannya karena dia dari badan sendiri ya, jadi resiko badan kita tuh untuk menolak itu lebih kecil daripada breast implant. Kalau breast implant kan memang benda asing yang dimasukkan ke dalam kantung kantung implan ya gitu. Terus kemudian dia akan menyesuaikan kondisi pasiennya gitu. Jadi pada saat pasien itu badannya kurus gitu ya, dia
akan menyusut juga gitu, atau kalau pada saat pasiennya itu lebih gemuk atau naik berat badan, maka dia akan menyesuaikan juga gitu. Jadi sebetulnya bentuknya pun juga lebih bisa di customize, karena ada pasien yang inginnya lebih terlihat penuh di bagian cleavage atas gitu, ada yang memang mau mengisi sisi samping-sampingnya gitu, samping-samping payudara supaya lebih terlihat penuh gitu. Jadi keuntungannya fat graft itu lebih karena dia adalah sesuatu yang berasal dari alami badan kita gitu. Atau aku juga pernah dengar kalau fat transfer itu cocok buat orang yang punya kelainan autoimun ya dok ya. Jadinya dibanding pakai implan lebih baik pakai fat transfer ini. Untuk menolak pada pasien-pasien ditolak ya oleh badan, pada pasien-pasien yang autoimun tuh lebih besar. Gitu. Jadi lebih kita selalu evaluasi dulu pasien-pasien ini ada kecenderungan untuk ke arah autoimun kah gitu. Itu sudah diketahui sebelum operasi ya. Jadi persiapan sebelum operasinya salah satunya adalah evaluasi itu. Jadi kita udah tahu duluan sebelum melakukan operasinya ya dok ya. Selanjutnya nih dok, apakah ada tindakan non operasi yang dapat digunakan untuk menaikkan volume payudara? Non operasi dok, untuk menaikkan bentuk payudara, gimana dok? Sebetulnya payudara itu yang membuat bervolume itu adalah beberapa lapisan gitu. Jadi ada lapisan kulit, kemudian ada kelenjar susu, ada lemaknya gitu ya, kemudian otot gitu. Jadi kalau bukan pembedahan itu rasanya kurang wise ya, atau kurang bijaksana, karena kalau dilihat dari luar kita nggak bisa tahu lapisan tersebut gitu, yang mana yang harus ditingkatkan, tidak membahayakan gitu. Nah, karena satu sama lain lapisan ini kan saling berhubungan ya, dengan adanya pembuluh darah, saraf gitu. Dan juga jangan dilupakan kalau payudara itu kan fungsi untuk perempuan sangat penting sekali ya gitu. Nggak cuma estetik doang, tapi juga untuk laktasi gitu atau menyusui gitu. Jadi kalau dengan tindakan yang bukan pembedahan itu ada resiko mengisi di tempat yang tidak tepat gitu. Kalau mengisi di tempat yang tidak tepat, maka nanti itu akan menimbulkan komplikasi yang lebih tinggi gitu dibanding pembedahan ya gitu. Mungkin kayak filler payudara itu nggak boleh ya dok ya, karena ditakutkannya seperti yang dokter sebutkan tadi gitu ya dok? Iya, karena mengisi di tempat yang itu tidak tepat itu kan meningkatkan resiko komplikasi ya. Kemudian juga kita perlu sesuatu yang padat gitu, bukan sesuatu yang cair untuk mengisi payudara. Karena payudara itu kan harusnya bentuknya tetap baik walaupun dengan gravitasi dan tidak gitu. Jadi kalau bukan yang bentuknya seperti implan itu nggak pas atau nggak bijaksana gitu untuk diisi di dalam payudara gitu. Jadi lebih baik ya udahlah breast implant aja lah, kalau nggak fat transfer tadi ya dok, daripada coba-coba yang lain-lain terus malah ditakutkannya malah menimbulkan masalah lain kan. Nanti berbahaya gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Ini pertanyaan dari aku sendiri sebenarnya dok. Obat-obatan, aku pernah dengar obat-obatan oles yang bisa meningkatkan volume payudara itu dok, atau mungkin elastisitas payudaranya jadi lebih kencang, itu bener nggak sih dok? Nah, tadi saya sebutin tuh payudara kan lapisannya banyak tuh, jadi nggak cuma kulit aja ya, ada juga yang tadi yang jaringan lunaknya gitu. Jadi ada kelenjar susu sama lemaknya. Nah, tiap orang tuh beda-beda gitu. Salep-salep yang beredar di sekarang itu menurut saya dia hanya memperbaiki kualitas elastisitas kulit aja. Padahal kan payudara itu kan nggak cuma serta-merta kulit ya. Kita pengen proyeksinya bagus, terus kemudian bentuknya bagus, terus tercipta belahan dada yang baik gitu ya. Nah itu nggak bisa di-achieve sama salep gitu. Jadi memang tetap harus kalau memang judulnya augmentasi harus tetap ada opsi pembedahan gitu. Harus mengisi, karena kalau yang oles-oles itu cuman kulitnya gitu ya dok ya. Hanya memperbaiki elastisitas atau kualitas kulitnya aja. Volumenya nggak meningkat gitu ya dok ya. Jadi kalau mau yang meningkatkan volume ya tentu pembedahan opsinya ya dok ya, bukan krim-krim oles. Nah itu dia dok pertanyaan terakhir dari aku dan teman-teman di Quora.
Terima kasih ya dok udah mau sharing dan mau jawab-jawab pertanyaan random di Quora ini dok. Kesempatannya Mbak. Terima kasih juga dok. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton atau dengerin di Spotify dan YouTube. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.